Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang lingkaran. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas di dalam video ini. Yang pertama ada pengertian lingkaran, yang kedua ada rumus lingkaran, yang ketiga ada unsur-unsur lingkaran, dan yang terakhir ada contoh soal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian lingkaran yang akan dibawakan oleh Farha. Yang pertama ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Yang kedua ada rumus lingkaran yang akan dibawakan oleh Siva. Yang kedua ada rumus lingkaran. Rumus lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali Pi dikali R jika diketahui jari-jari lingkaran. K sama dengan Pi dikali D jika diketahui diameter lingkaran. Keterangannya yaitu K sama dengan keliling lingkaran, Pi sama dengan yang bernilai 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran. Yang kedua ada luas lingkaran. Rumusnya adalah L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Keterangannya yaitu K sama dengan keliling lingkaran, Pi yang bernilai 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga ada unsur-unsur lingkaran yang akan dibawakan oleh Dara. Yang ketiga ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran dibagi menjadi 8. Yang pertama ada titik pusat atau P. Titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua ada jari-jari atau R. Jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter atau D. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat ada tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kelima ada busur lingkaran. Garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang keenam ada apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Yang ketujuh ada juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang terakhir ada tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keempat ada contoh soal. Untuk soal yang pertama, Pak Budi memiliki kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu. Jika Pak Budi memberikan jarak antar kayu sejauh 1/2 meter, maka berapa papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk memagari kolam ini? Untuk pembahasan soalnya, kita bahas berikut ini. Dari cerita di atas diketahui diameternya adalah 7 meter. Rumus keliling sendiri adalah Pi dikali D. Keliling sama dengan 22/7 dikali 7, sama dengan 22 meter. Karena Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu yang berjarak 1/2 meter, maka banyak papan kayu sama dengan 22 dibagi 1/2 sama dengan 44 kayu. Jadi banyak papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi adalah 44 papan kayu. Untuk soal yang kedua dibacakan oleh Siva. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah taman dengan diameter 14 meter akan ditanami beberapa jenis bunga. Jika setiap 11 meter kubik akan ditanami satu jenis bunga saja, maka ada berapa jenis bunga yang akan ditanam di taman? Pembahasannya akan dibahas setelah ini. Pembahasan yang kedua. D sama dengan 14 meter, maka R sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7 meter. L sama dengan V kali R pangkat 2 sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 22 kali 7 sama dengan 154 meter kubik. Karena setiap 11 meter kubik akan ditanam satu jenis bunga, maka banyaknya jenis bunga yang ditanam sama dengan 154 dibagi 11 sama dengan 14 jenis bunga. Jadi, terdapat 14 jenis bunga yang berbeda yang akan ditanam di taman. Yang terakhir ada contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah musik. Salah satu jenis alat musik yang berbentuk lingkaran adalah perkusi. Alat musik perkusi adalah sebuah benda yang dapat dipukul, diketuk, atau diguncang untuk membuat suara musik. Contoh di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada bagian mobil. Salah satu bagian mobil yang berbentuk lingkaran yaitu setir mobil dan roda mobil.
Setir mobil merupakan alat untuk mengemudi mobil, sedangkan roda mobil merupakan bagian dari mobil yang dimana fungsinya supaya mobil bisa berjalan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.